Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing tentang mengenal kriteria untuk menjadi pengurus pada setiap organisasi, di mana video selengkapnya dapat dilihat di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing tentang mengenal batasan kewenangan sekretaris pada setiap organisasi. Oke guys, jangan kemana-mana. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, dimohon dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa diaktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains dan teknologi. Saran yang bersifat membangun diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya, bahwa sekretaris organisasi adalah penanggung jawab administrasi kesekretariatan pada setiap organisasi, dan juga sekretaris organisasi adalah merupakan sumber informasi komunikasi organisasi. Peran dan fungsi sekretaris organisasi telah kita bahas melalui video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Dan untuk memahami kewenangan sekretaris pada setiap organisasi, maka melalui video ini kita akan terapkan pada kewenangan sekretaris sebagaimana yang telah dijabarkan dan dijelaskan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi, dan juga digambarkan lewat struktur kepengurusan pada setiap organisasi. Berdasarkan contoh struktur organisasi yang pertama, sekretaris organisasi membawahi bendahara organisasi atau sekretaris organisasi, lebih tinggi kedudukannya daripada bendahara organisasi. Oleh karena itu, berdasarkan struktur organisasi tersebut, dapat kita melihat kewenangan sekretaris organisasi, yaitu yang pertama adalah berwenang untuk melaksanakan administrasi kesekretariatan. Kemudian yang kedua adalah berwenang untuk mengelola informasi komunikasi organisasi. Yang ketiga adalah berwenang untuk mengelola, merencanakan, dan membuat program kerja pada setiap organisasi. Kemudian yang keempat adalah berwenang untuk merencanakan, mengelola, dan membuat laporan pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan, dan juga penggunaan biaya pelaksanaan mekanisme organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berwenang untuk mengelola manajemen administrasi kepegawaian. Berdasarkan struktur organisasi yang kedua, dapat kita melihat kewenangan-kewenangan sekretaris, yaitu yang pertama adalah berwenang untuk melaksanakan administrasi kesekretariatan organisasi. Kemudian yang kedua, sekretaris juga mempunyai kewenangan untuk mengelola informasi komunikasi organisasi. Yang ketiga adalah sekretaris organisasi mempunyai kewenangan untuk merencanakan, mengelola, dan juga membuat laporan pelaksanaan kinerja organisasi. Terakhir yang keempat adalah sekretaris organisasi berwenang untuk membuat manajemen administrasi kepegawaian. Selain kewenangan-kewenangan sekretaris pada setiap organisasi yang dapat terlihat dan digambarkan melalui struktur pada setiap organisasi, sekretaris juga mempunyai kewenangan-kewenangan lain yang diperintahkan oleh pimpinan organisasi atau keatasan organisasi, seperti berwenang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada setiap seksi atau bidang ketika setiap seksi atau bidang atau nama lain yang sama dengan seksi atau bidang yang ada pada setiap organisasi terjadi kekosongan jabatan atau
penanggung jawab setiap bidang atau seksi berhalangan tetap, dan juga sekretaris organisasi memiliki kewenangan-kewenangan lain seperti mewakili pimpinan organisasi atau keatasan organisasi jika pimpinan organisasi tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut atau pimpinan organisasi berhalangan, sehingga dapat kita melihat bahwa kewenangan sekretaris pada setiap organisasi sebagaimana yang telah dijabarkan dan dijelaskan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan juga digambarkan melalui struktur organisasi pada setiap organisasi. Tentunya sekretaris juga mempunyai kewenangan-kewenangan lain yang diperintahkan atau didelegasikan oleh pimpinan organisasi, sehingga ketika memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan juga memahami struktur kepengurusan pada setiap organisasi, sangatlah mudah memahami kewenangan-kewenangan baik itu pimpinan organisasi dan juga sekretaris organisasi dan juga komponen-komponen yang ada pada setiap organisasi. Meskipun demikian, kewenangan-kewenangan yang melekat pada diri sekretaris dan juga komponen-komponen yang ada pada setiap organisasi tentunya harus diketahui oleh pimpinan atau keatasan pada setiap organisasi. Oke guys, semoga bermanfaat dan nantikan update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika tidak ada arang yang melintang, maka kesempatan berikutnya kita akan membahas dengan mengangkat satu topik yang menarik, yaitu tips mengelola informasi organisasi yang efektif. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.